Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ginanjar Subagijin Saputra pada pembahasan jaringan kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan wireless juga praktikum menggunakan Cisco paket tracer. Langsung saja kita terlebih dahulu membahas mengenai tujuan. Yang pertama, tujuan kita yaitu mengetahui penggunaan jaringan wireless itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengetahui metode autentikasi keamanan di jaringan wireless. Juga yang ketiga yaitu mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco paket tracer. Dan selanjutnya kita membahas mengenai tentang pengertian dari wireless itu sendiri. Wireless adalah jaringan kabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Wireless internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless pada umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel ataupun modem DSL di suatu rumah atau kantor. Kemudian berdasarkan pengertian model tersebut, di mana tidak dibutuhkannya kabel ataupun perangkat lainnya untuk router, maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless. Nah, karena semua bisa mengakses jaringan wireless, maka dengan seperti ini semua orang dapat mengakses suatu internet di suatu area tertentu. Maka akan lebih baik ketika menyiapkan jaringan wireless di suatu daerah atau suatu tempat, jaringan tersebut harus dilindungi dengan password untuk keamanan jaringan itu sendiri. Juga digunakan untuk melakukan pengaturan dari jaringan wireless itu sendiri. Kemudian ada beberapa komponen dari jaringan wireless, yaitu yang pertama ada sinyal radio, kemudian ada format data format, juga struktur jaringan atau jaringan. Nah, next, ini merupakan keamanan dari jaringan wireless sendiri. Ada tiga. Yang pertama ada WPA-BSK atau Wi-Fi Protocol Access Free Certificate, merupakan pengamanan jaringan kabel dengan menggunakan metode WPA-BSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Nah, dengan demikian, access point yang dapat dijalankan dengan metode WPA dan menggunakan metode lain sebagai server. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua access point akan mempunyai fasilitas yang sama, dan juga tidak semua access point menggunakan cara yang sama dalam mendapatkan shared key yang akan dibagikan klien. Kemudian yang kedua ada WEP atau Word Equivalent Privacy atau shared key. Ini merupakan metode autentifikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan transfer ke klien maupun access point. Nah, kunci ini tuh harus cocok dengan yang diberikan ke access point ke klien dengan dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. Kemudian yang ketiga ada WPA atau Wi-Fi Protect Access, suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan dari kabel. Metode penggunaan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem sebelumnya, yaitu sistem yang kedua yaitu WEP. Selanjutnya, next, untuk frekuensi Wi-Fi. Nah, pada umumnya sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagi kepada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Dengan frekuensi tersebut kita bisa dapatkan sinyal yang baik dan juga kuat untuk mengakses internet. Untuk frekuensi 2,4 GHz, ini merupakan frekuensi sinyal sudah sejak lama kita gunakan pada umumnya. Dengan usia yang sudah sangat lama, berbagai ini adalah area bebas, di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contohnya seperti penggunaan remote control TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, router Wi-Fi juga salah satunya. Kemudian frekuensi 5 GHz ini merupakan teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi dari 2,4 GHz
Nah, selain itu, saat ini perangkat yang mendukung frekuensi ini masih banyak sebagai perangkat yang memakai frekuensi sebelumnya, yaitu 2,4 GHz. Kemudian, selanjutnya kita akan melakukan percobaan simulasi jaringan wireless menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, ini merupakan skema jaringan yang kita buat, yaitu ada satu switch, kemudian ada dua access point, yaitu access point 1 dan juga access point kedua, di mana memiliki IP 192.168.118 dengan subnet 25, dan juga ada laptop, dan juga ada smartphone. Kemudian ini merupakan langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar sebelumnya, yaitu gambar ini. Kemudian yang kedua, setting access point 1 pada port 1 dengan SSID AP1, channel 1, dan metode autentikasi keamanan WBA 2 PSK dengan password yang kita tentukan, yaitu 123.45678. Oke, kita masuk saja ke Cisco Packet Tracer. Ini Cisco Packet Tracer-nya. Kita masukkan device yang diperlukan, yaitu ada satu laptop, ada satu smartphone, kemudian ada access point laptop sini AP. Nah, ini switch LPT. Kita ulangi, switch. Selanjutnya kita cari access point. Untuk access point kita tidak menggunakan yang ini. Oke. Oke, selanjutnya di sini kita memilih device yang akan kita gunakan, yaitu dua access point. Kemudian kita pilih switch, yaitu PT switch. Terus kita masukkan end device, yaitu yang kita butuhkan adalah laptop dan juga smartphone. Seperti ini. Nah, untuk kenapa kok smartphone dan juga access point pertamanya terhubung? Karena smartphone akan langsung terkoneksi apabila jaringan wireless itu tidak di setting atau default seperti itu, maka akan terhubung. Nah, selanjutnya kita setting, yaitu yang kedua, setting AP1 pada port 1 dengan SSID AP1 channel 1. Kita setting di AP1, kita config, kita kasih nama display-nya yaitu AP1 dengan port 0 dengan SSID AP1 dengan keamanan WBA 2 PSK dengan password 123.45678. Terus
maka akan terputus dan juga akan mengganti ke koneksi access point 2 karena ini masih settingan default. Kemudian yang kedua, setelah kita menyeting access point 1, kita harus menyeting access point kedua. Kita pilih rubah AP2 port, kita rubah menjadi SSD-nya AP2. Nah, untuk AP2 ini kita tanpa authentication, itu kita disable saja. Terus kemudian kita hubungkan antara access point dan juga switch. Kita hubungkan. Kita tunggu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyeting untuk smartphone. Kita ke config, ke wireless 0. Untuk SSID-nya kita rubah jadi AP2. Kemudian untuk static IP configuration kita pakai static, yaitu 192.168.1.130. Kemudian seterusnya kita pakai 128 karena /25. Untuk alternatifnya kita pakai disable. Untuk berikutnya kita tambahkan laptop, kita konfigurasi ulang, kita matikan laptop terlebih dahulu, terus kita pindahkan untuk port LAN dan kita masukkan untuk wifi nya, kita on kan kembali. Sudah on, kita kembali ke konfigurasi, kita ke wireless 0, kemudian kita pilih SSD yaitu AP1. Untuk autentikasinya kita pakai WBA2 PSK dengan keamanan 123.45678, dan untuk statiknya yaitu 192.168.1.129. Kemudian untuk subdesknya kita pakai 128 karena /25. Nah, sudah terhubung. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengecek apakah benar-benar terhubung dari laptop ke smartphone. Untuk mengecek sendiri, kita akan menggunakan bantuan command prompt pada laptop. Kita pilih terlebih dahulu untuk laptop, di desktop, command prompt, kita masukkan perintah ping dengan kita masukkan IP dari laptop HP yaitu 192.168.1.1.30. Kita enter. Nah, ini merupakan hasil ping yang terlakukan pada laptop ke smartphone. Demikian presentasi dari saya mengenai jaringan wireless pada mata kuliah jaringan komputer kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Finir Semakin Saputra pada jaringan komputer. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, pada pertemuan kali ini juga kita akan mempraktekkan mengenai DHCP menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita terlebih dahulu akan membahas tentang tujuan. Tujuan yang pertama dari pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai memahami fungsi dari DHCP server dan juga klien. Dan yang kedua, mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita ke pembahasan pengertian dari DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah layanan
yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Untuk DHCP sendiri terbagi menjadi dua, yaitu DHCP server dan juga DHCP client. DHCP server sendiri merupakan komputer yang memberikan nomor IP, kemudian DHCP client merupakan komputer yang meminta nomor IP tersebut disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada konfigurasi IP, tetapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Nah, pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut akan melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. Kemudian DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada pada database DHCP. Nah, next, cara kerja DHCP yaitu menggunakan 4 tahap proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika kalian memiliki NIC lebih dari 1 dan juga perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adapter secara sendiri-sendiri. Nah, ini merupakan cara kerja dari DHCP server. Yang pertama ada proses DHCP discover, yaitu dari DHCP client akan meminta nomor IP ke seluruh server dengan cara broadcast, yaitu mencari DHCP server. Kemudian yang kedua ada DHCP offer, merupakan pemberian IP, yaitu bila satu atau lebih server, jika memang ada atau lebih DHCP server, akan memberikan IP kepada klien yang telah meminta request tersebut. Kemudian ada DHCP request, yaitu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan juga kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui permintaan tersebut pada DHCP server. Kemudian ada DHCP acknowledgement, merupakan DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfigurasi nomor IP dan juga informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan instalasi dengan mengikuti binding dengan nomor IP tersebut dan juga klien dapat bekerja dengan jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lainnya akan menarik tawarannya kembali. Nah, ini merupakan kelebihan juga kekurangan dari DHCP server. Yang pertama kelebihannya yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC dan juga klien lainnya atau PC server. Kemudian yang kedua, DHCP menyediakan alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. Nah, DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan juga konfigurasi IP yang juga sangat kompleks. Kemudian yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reachable. Yang artinya reachable ini, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya ataupun off. Selanjutnya, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Jadi kita bisa mengatur waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, DHCP akan memberikan suatu alamat IP kepada parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Nah, untuk kelebihan sendiri, maaf ini harusnya kekurangan, yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka seluruh komputer akan disconnect dan juga saling tidak terhubung karena pusat telah mengalami gangguan ataupun mati tersebut. Nah, untuk metode konfigurasi dalam DHCP sendiri ada dua, yaitu yang pertama, konfigurasi secara random otomatis IP. Nah, pemberian IP address kepada klien secara random dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, konfigurasi dengan fixed alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap, value pada klien yang memerlukan data MAC address. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, untuk percobaan kita membuat skema jaringan seperti gambar di atas, yaitu gambar sebelumnya dari percobaan jaringan wireless. Ini saja kita hanya menambahkan DHCP server. Nah, kedua, kita setting IP server secara statik, yaitu 192.168.1.253 dengan subnet mask 255. Langsung saja ke... Oke, ini merupakan jaringan yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan mengenai jaringan wireless. Nah, pada pertemuan kali ini
kita menggunakan jaringan yang sama, tetapi hanya kita menambahkan satu DHCP server dengan konfigurasi IP sebagai berikut. Nah, kita di sini harus menambahkan server, kemudian kita pasangkan kabel secara otomatis. Ini sudah terhubung. Nah, untuk selanjutnya kita akan konfigurasi IP seperti ini, yaitu 192.168 config base Ethernet 192.168 1.153 192.168.1.253. Kemudian untuk subnetnya kita menggunakan 128. Kita kembali, sudah terhubung. Kemudian kita akan aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Kita aktifkan DHCP server, yaitu pada service DHCP. Nah, kita on-kan. Nah, untuk default gateway-nya kita pakai 192.168.1.254 dengan DNS-nya yaitu 33.33.33.1. Nah, untuk start IP-nya kita pakai 192, terus kemudian 188, kemudian yang terakhir yaitu 151. Dan maksimusnya yaitu 50. Kita ini seharusnya 25. Maaf. Kita kembali. Nah, untuk kemudian langkah selanjutnya aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client, pastikan sudah menggunakan nilai IP dari DHCP server, dan begitu juga dengan smartphone. Kita ke laptop, kita ke desktop, config, kita pilih DHCP. Ini request IP kemudian akan successful. Nah, selanjutnya untuk smartphone, kita ke config, desktop, kita ke configuration, kita ke DHCP. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengetes apakah sudah terhubung atau belum dengan cara kita menggunakan ping. Nah, untuk pingnya sendiri kita harus dari PC, dari laptop ke smartphone. Seperti ini, kita dari laptop ke command prompt. Ini kita ke ping, kita masukkan IP dari smartphone yaitu 192.168.1.131. Nah, ini merupakan ping dari laptop. Jadi untuk simulasi DHCP kita sudah berhasil. Demikian presentasi dari saya mengenai DHCP dan juga praktik menggunakan saya juga pakai dasar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.